Shalom. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat datang dalam seminar kita, Nubuatan Menyatakan Pengharapan. Dan seperti biasa, saya tidak lupa untuk mengulangi kembali, jikalau ada Bapak Ibu yang sementara belum mendaftar, bisa pergi ke bagian pendaftaran, karena kami akan melihat dan kami akan memberikan sesuatu yang sangat menarik jikalau Bapak Ibu memenuhi kriteria yang diberikan oleh kami. Dan bukan hanya itu, di akhir daripada acara ini atau seminar ini, barang siapa yang memenuhi sekitar 21 mata pelajaran akan mendapatkan Alkitab secara gratis. Oleh sebab itu, biarlah Bapak Ibu mengumpulkan dan juga mempelajari apa yang terdapat di dalamnya. Dan jangan lupa, malam hari ini tidak ada pelajaran gratis, jadi besok malam akan ada pelajarannya. Dan apa yang akan datang, topik besok malam adalah sihir, mukjizat, dan ilmu gaib modern. Jadi kita bisa lihat apa besok topik malam adalah sihir, mukjizat, dan ilmu gaib modern. Apa itu sihir, mukjizat, dan ilmu gaib modern? Dan hari Jumat, judul pembahasan kita adalah kuda Troya, jebakan setan. Apa itu satu kuda Troya yang sementara menyusup, yang merupakan sebenarnya adalah jebakan setan itu sendiri. Dan Sabat pagi kami mengundang Bapak Ibu untuk pergi bersama-sama dengan kami untuk menyucikan hari Sabat. Dan judul pada Sabat pagi adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Apakah ada satu dosa yang mana Alkitab katakan bahwa tidak dapat diampuni sekalipun oleh Kristus sendiri? Dan kira-kira dosa apa ini yang tidak dapat diampuni? Dan atau jangan-jangan kita sementara melakukan dosa yang tidak dapat diampuni? Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu untuk datang di Sabat pagi atau Sabtu pagi untuk kita dapat melihat apa itu dosa yang tidak dapat diampuni. Dan Sabtu malamnya tidak kalah menarik dan sangat penting sekali dengan judul Wahyu Wanita di Atas Bulan. Siapakah perempuan yang terdapat dalam Wahyu ini dan melambangkan siapakah dia? Kita akan melihat jawaban pada hari Sabtu malam. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu tema kita. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Sekali lagi. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Kita berdoa. Tuhan yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini Engkau mendatangkan kami semua ke tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau kirimkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami ketika kami mempelajari firman-Mu, kami tidak sia-sia datang ke sini Tuhan, melainkan kami dapat mengerti apa kehendak-Mu dalam firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu secara khusus, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, sehingga hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat. Dan biarlah kami diberkati ketika kami pulang daripada sini Tuhan, bahwa firman-Mu menguatkan kami. Berkati tempat ini ya Tuhan, biarlah roh-roh lain yang ingin mengganggu Kau jauhkan ya Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah, apakah benar Amerika adalah polisi dunia? Kita akan melihat satu nubuatan yang sangat menarik yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Jadi saudara, Wahyu menyatakan kepada kita bahwa akan ada dua kekuasaan besar yang akan berperan penting dalam penutupan sejarah dunia. Saya mau bertanya sebelumnya, siapa yang percaya bahwa kita hidup di akhir zaman? Saya yang percaya. Oke, amin. Terima kasih.
Kita percaya semua bahwa kita hidup sementara di akhir zaman. Dan Wahyu menyatakan kepada kita bahwa ada dua kekuasaan besar yang sementara akan berperan penting dalam penutupan sejarah dunia. Dan nubuatan Alkitab tidak pernah menjelaskan kebangkitan dari setiap negara. Tetapi jikalau negara tersebut memainkan peran dalam apa yang terjadi di atas dunia ini, maka Alkitab dan para nabi akan menyebutkannya dalam nubuatan Alkitab. Oleh sebab itu, Wahyu pasal yang ke-13 menggambarkan dua kekuasaan ini yang akan memainkan peran penting dalam penutupan sejarah dunia. Dan ini digambarkan dalam bentuk binatang. Mari kita lihat binatang yang pertama dalam Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alkitab menggambarkan kepada kita bahwa binatang yang pertama dalam Wahyu pasal yang ke-13 keluar dari dalam apa? Dari dalam laut. Dan kemudian dikatakan di ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan kemudian dikatakan apa? Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Dan kita telah mempelajari beberapa hari yang lalu bahwa binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13 ini melambangkan siapa? Melambangkan siapa? Melambangkan daripada sistem kepausan. Sebelumnya saya ulangkan kembali, kita di sini tidak berkata tentang orang-orang di dalamnya. Sebagai contoh saya akan kasih tahu, di seluruh dunia percaya bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan korupsi, ya atau enggak? Apakah Indonesia negara korupsi? Ya, tapi pertanyaan saya, apakah setiap orang Indonesia adalah orang koruptor? Saya tidak pernah korupsi, oleh sebab itu saya bukan koruptor. Jadi saya mau katakan bahwa sistemnya sudah rusak, tapi orang di dalamnya tidaklah demikian. Oleh sebab itu yang sedang kita expose atau kita ungkapkan adalah sistem di dalamnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang-orangnya. Karena saya juga masih punya keluarga yang beragama Katolik. Oleh sebab itu, di sini kita lihat bahwa binatang yang pertama melambangkan apa? Melambangkan sistem kepausan. Dan kita akan lihat binatang yang kedua di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saudara bisa mencatatnya? Binatang yang kedua dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti apa? Seperti seekor naga. Jadi Bapak Ibu, ketika suatu bangsa atau kerajaan kuno memainkan bagian penting dalam rangka memenuhi tujuan Tuhan, perhatikan baik-baik, kalau negara tersebut atau kerajaan tersebut memainkan peranan sangat penting dalam rencana Tuhan, apa dikatakan? Maka kerajaan itu akan digambarkan oleh para nabi. Perhatikan baik-baik. Alkitab ketika dia menggambarkan satu kerajaan, dia tidak menggambarkan seluruhnya. Apakah Alkitab menggambarkan ada Indonesia di situ? Kenapa? Karena Indonesia tidak memainkan peran penting dalam tujuannya di atas dunia ini, khususnya tentang umat-umat Tuhan. Dan jadi Bapak Ibu, untuk mengerti alasan kenapa Tuhan membangkitkan Amerika dalam nubuatan Wahyu, kita harus kembali lagi ke tahun 1776. Pada tanggal 2 Juli, pada waktu itu di Philadelphia pada Kongres Kontinental, perdebatan terjadi sangat luar biasa untuk menentukan apakah Amerika pada waktu itu akan menjadi negara bebas atau tidak. Dan perdebatan itu berakhir dengan bagaimana akhirnya bahwa negara ini akan merdeka dari Inggris atau tidak. Dan pada tanggal 2 Juli 1776, perdebatan tentang dua hal ini, merdeka atau tidak, mencapai sampai larut malam. Dan bukan hanya itu, pemungutan suara pada waktu itu tentang kemerdekaan memenuhi jalan buntu. Kenapa? Karena Delaware atau negara bagian Amerika mengadakan 3 kali pemungutan suara. Nah, pemungutan yang pertama mengatakan bahwa Amerika harus berpisah dari Inggris dan menyatakan deklarasinya sebagai negara merdeka. Tetapi pemungutan yang kedua mengatakan bahwa Amerika tidaklah harus terpisah dari Inggris, tetapi dia tetap menjadi koloni daripada Inggris itu sendiri. Dan utusan yang ketiga dari Delaware ini sementara masih ada di rumahnya. Sementara masih ada di rumahnya, di perkebunan,
dan dia tidak bisa datang ke tempat itu karena pada waktu itu turun hujan dan penuh dengan lumpur. Dan kemudian yang terjadi adalah dia berjalan menggunakan kuda sepanjang malam untuk datang ke tempat itu. Dan kemudian ada seorang anak kecil yang sementara disuruh oleh kakeknya untuk melihat sementara apa yang terjadi pada perdebatan tentang kemerdekaan Amerika atau tidak. Dan kemudian yang terjadi adalah anak kecil ini melihat melalui lubang kunci di pintu, melihat sementara bahwa utusan yang ketiga telah datang pada waktu itu. Dan kemudian ternyata utusan ketiga ini memilih untuk Amerika merdeka. Dengan kata lain berapa votingnya? 2-1. Dan akhirnya yang terjadi adalah anak kecil ini kemudian keluar dan dia berlari. Dan kemudian pada peristiwa itu anak kecil ini punya seorang kakek. Dan kakeknya ini adalah seorang yang membunyikan lonceng pada waktu itu. Dan ketika dia melihat bahwa Amerika pada akhirnya merdeka, dia keluar daripada tempat itu dan kemudian dia katakan, loncengkan kakek, kakek loncengnya, bunyikan loncengnya, lonceng kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, sebuah negara didasari atas prinsip kebebasan beragama. Tapi saudaraku, konstitusi Amerika Serikat menjamin kebebasan sipil maupun agama kepada semua warganya. Kalau kita perhatikan baik-baik di amandemen pertama daripada Amerika, mereka mengatakan bahwa kebebasan beragama bagi setiap seluruh warga Amerika. Dan ini dikatakan bahwa konstitusi menjamin. Jadi negara menjamin bahwa setiap orang yang ada di Amerika bebas memilih agamanya masing-masing. Nah, tetapi pertanyaannya pada malam hari ini adalah, apakah kebebasan yang bersejarah ini pada akhirnya akan digugat? Amerika didasari atas prinsip kebebasan beragama. Tetapi pertanyaannya pada malam hari ini adalah, apakah kebebasan yang bersejarah ini yang menjadi satu-satunya negara di bawah matahari yang mendasarkan negaranya berdasarkan prinsip kebebasan beragama akan digugat suatu hari nanti? Apakah gereja dan agama akan bersatu kembali di Amerika di mana dulu pernah bersatu di dunia lama atau di Eropa? Tapi pertanyaannya pada malam hari ini adalah, apakah Alkitab menyebutkan Amerika dalam nubuatan? Apakah Alkitab menyebutkan Amerika dalam nubuatan? Sungguh sangat aneh jika Alkitab tidak menyebutkan Amerika dalam nubuatan. Kenapa? Karena bukanlah lebih aneh bagi Tuhan memunculkan suatu bangsa yang berkomitmen untuk demokrasi yang ideal dan tidak menyebutkan hal itu dalam nubuatan Alkitab. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa kepada kita ada satu binatang kedua dalam Wahyu pasal yang ke-13. Dan binatang ini kita akan tahu bahwa siapa binatang ini yang sementara kita bicarakan. Dan bahkan lebih jauh lagi, Amerika adalah satu-satunya negara di atas dunia ini yang menulis, mungkin tidak terlihat ini, menulis di dalam setiap lembar uangnya tertulis apa? In God we trust. Apa artinya? Dalam Tuhan kami percaya. Karena di setiap lembaran daripada dolar Amerika selalu tertulis in God we trust. Ini dolar $100 kata juga in God we trust. Kenapa? Karena negara ini didasarkan atas prinsip kebebasan beragama. Kenapa? Karena para pendahulu Amerika atau bapak-bapak musafir itu berasal dari Eropa yang karena penganiayaan oleh kepausan mereka pergi ke dunia baru pada waktu itu atau Amerika untuk mendapatkan kebebasan secara agama. Tetapi kalau kita perhatikan, buku Wahyu menggambarkan tentang kerajaan-kerajaan di dalam setiap dampak sejarah kekristenan. Tetapi Alkitab menyebutkan tidak setiap negara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau itu mempengaruhi umat Tuhan, maka Alkitab akan memberitahukan kepada kita negara tersebut. Sebagai contoh, kenapa Tuhan membawa Babylon di dalam pemandangan kita? Karena Nebukadnezar pada waktu itu, apa yang terjadi? Ada yang tahu ceritanya? Karena Nebukadnezar pada waktu itu menawan umat-umat Tuhan itu siapa? Yehuda. Dan kemudian kenapa Tuhan membawa Medo Persia dalam pandangan? Karena pada waktu itu Medo Persia berhasil mengalahkan Babylon dan membawa orang-orang Israel kembali pulang ke rumahnya. Dan kenapa Tuhan membawa Yunani dalam pemandangan di dalam Alkitab? Karena bahasa Yunani adalah bahasa umum pada waktu itu sehingga
seluruh Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan kenapa Tuhan menunjukkan Roma atau memperlihatkan Roma dalam pemandangan di dalam Alkitab? Karena disinilah Yesus lahir, disinilah Yesus melayani, dan disinilah Yesus mati dalam kerajaan Roma. Dan kenapa Tuhan membawa persatuan antara gereja dan negara di abad pertengahan? Karena di bawah gereja Roma di abad permulaan atau pertengahan, kebenaran telah dikompromikan. Dan bukan hanya itu, umat-umat Tuhan sementara dianiaya menurut nubuatan Alkitab. Dan bangsa-bangsa dan semuanya bersatu di dalam persatuan antara gereja dan negara. Tetapi dalam Wahyu pasal yang ke-13 ada satu binatang baru yang dijelaskan. Kita buka kembali dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Perhatikan baik-baik. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Pertanyaan saya, melambangkan apa binatang di dalam nubuatan Alkitab? Melambangkan kerajaan. Kita bisa lihat dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Dikatakan binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Dengan kata lain, binatang di dalam nubuatan Alkitab melambangkan apa? Melambangkan kerajaan. Jadi binatang yang kedua ini di dalam Wahyu pasal 13 adalah satu kerajaan atau satu negara yang akan muncul dan memainkan peran penting dalam penutupan sejarah dunia. Tapi kalau begitu pertanyaannya malam hari ini adalah, dari mana kekuasaan ini muncul? Dari mana kekuasaan ini muncul? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Kita baca sama-sama supaya kita bisa lihat apa yang Alkitab katakan. 1, 2, 3. Oke, perhatikan apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan bahwa binatang yang kedua ini keluar dari dalam apa? Dari dalam bumi. Kalau binatang pertama keluar dari dalam apa? Dari dalam laut. Jadi binatang pertama atau antikristus atau kepausan keluar dari dalam laut. Tetapi binatang ini keluar dari dalam apa? Dari dalam bumi. Dan melambangkan apa itu laut di dalam Alkitab? Kita buka di dalam Wahyu pasal 17 ayat 15. Melambangkan apa itu laut? Wahyu pasal 17 ayat 15 katakan firman Tuhan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah apa? Bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi air atau laut melambangkan bangsa-bangsa, ya. Jadi binatang yang pertama keluar dari apa? Laut. Dengan kata lain keluar dari mana? Dari bangsa-bangsa atau satu daerah yang padat penduduknya. Nah, kalau begitu ada satu tempat lain dan binatang yang kedua ini keluar dari dalam apa? Dari dalam bumi. Jadi saudaraku, kalau laut melambangkan adalah area yang padat penduduknya di mana binatang pertama keluar, kalau begitu bumi melambangkan sebaliknya, yaitu apa? Di mana area tidak padat penduduknya. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat baik-baik, binatang yang kedua ini di dalam Wahyu pasal 13 keluar dari dalam apa? Dari dalam bumi. Dengan kata lain dia keluar dari satu tempat yang tidak padat penduduknya. Kenapa? Karena binatang pertama keluar dari satu tempat yang padat penduduknya. Dan binatang yang kedua ini berbeda karena dia keluar dari dalam bumi. Dengan kata lain dia keluar dari satu tempat yang tidak padat penduduknya. Jadi Bapak Ibu, jadi binatang yang baru ini keluar dari dalam bumi atau muncul dari tempat yang jarang penduduknya. Kalau begitu pertanyaan saya, ini negara baru atau negara yang sudah lama ribuan tahun yang lalu? Hah? Jadi ini adalah suatu negara baru. Sebagaimana binatang-binatang lain muncul dari dalam laut, jadi binatang lain itu yang muncul dari dalam laut itu disebut sebagai binatang yang muncul dari dunia lama. Kita sebutnya sebagai dunia lama, kenapa? Karena Eropa disebut sebagai dunia lama. Kalau kita mempelajari sejarah, kira-kira tahun berapa benua Amerika baru ditemukan? Ada yang tahu? Siapa penemu benua Amerika? Christopher Columbus, ya kan?
Kira-kira pada tahun berapa? Sekitar tahun 1400-an baru ditemukan benua Amerika. Jadi berbeda dengan dunia lama di Eropa, mereka selalu sebutin di dunia lama, Amerika adalah dunia baru karena dia baru ditemukan sekitar tahun 1400-an. Maka binatang ini atau Amerika akan muncul dari dunia baru. Nah kalau begitu pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, kapan kekuasaan ini muncul? Kapan kekuasaan ini muncul? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus lihat dulu apa yang terjadi pada binatang yang pertama. Supaya kita bisa lihat apa yang terjadi pada binatang kedua. Jadi kapan kekuasaan ini muncul? Kita lihat dulu binatang yang pertama, apa yang terjadi pada binatang pertama. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang 10. Saya ambil di dalam King James, ini adalah salah satu daripada terjemahan yang diautorisasi atau dengan kata lain dia benar-benar diresmikan. Saya ambil dari King James, kenapa? Karena saya nggak menemukan di dalam bahasa Indonesia saya. Di dalam bahasa Indonesia kita, saya tidak menemukan kata ini, jadi saya harus menggunakan King James. Kalau kita mau mempelajari satu nubuatan di dalam Alkitab, kita harus lihat bahasa demi bahasa, supaya kita tahu apa maksud Tuhan di dalamnya. Kita lihat apa yang Alkitab katakan, barang siapa memimpin kepada tawanan, ia akan ditawan. Barang siapa yang membunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jadi Alkitab mengatakan sesuatu tentang binatang yang pertama, ya, yaitu keluar dari dalam laut. Binatang pertama melambangkan siapa? Kepausan. Jadi apa yang terjadi kepada kepausan? Alkitab katakan bahwa barang siapa yang memimpin kepada tawanan, dia harus ditawan. Barang siapa yang membunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ada yang ingat ketika Petrus mencoba untuk memotong kuping orang yang menangkap Yesus dengan pedang, apa yang Yesus bilang? Sarungkan pedangmu. Barang siapa yang membunuh dengan pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Ini kata-kata yang sama. Jadi apa maksudnya ini? Siapa yang menggunakan pedang di dalam Alkitab? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Roma pasal yang 13 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama supaya kita lihat apa yang Alkitab katakan. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik, Alkitab katakan kepada kita bahwa karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, karena tidak percuma pemerintah menyandang apa? Pedang. Jadi siapa yang menyandang pedang? Siapa yang menyandang pedang? Pemerintah. Coba kita kembali lagi ke ayat tersebut. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 10. Barang siapa memimpin kepada tawanan, ia akan ditawan. Barang siapa membunuh dengan pedang atau pemerintah, apa yang Alkitab bilang? Ia harus dibunuh dengan pemerintah juga atau negara. Jadi di sini kita lihat bahwa ini menggambarkan apa yang terjadi pada kepausan, dan ini menggenapi apa yang nubuatan Alkitab katakan tentang kepausan. Dan kita mengetahui bahwa binatang yang pertama, kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu, binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13 diberikan kekuasaan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh naga, atau dengan kata lain siapa yang memberikan kekuasaannya? Yaitu Roma pada waktu itu. Dan kemudian yang terjadi adalah binatang yang menjadi negara superpower di Eropa Barat pada waktu itu selama periode 1260 tahun, sejak tahun 538 sampai 1798. Dan kita telah mempelajari bahwa binatang tersebut membunuh umat-umat Tuhan, menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi sesuatu terjadi di akhir tahun 1798. Apa yang terjadi di akhir tahun 1798? Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Yang terjadi adalah, ini sangat luar biasa sekali penggenapan daripada nubuatan. Tadi Alkitab katakan apa? Barang siapa yang membunuh dengan menggunakan pemerintah, dia akan dibunuh dengan apa? Pemerintah juga. Tapi perhatikan, apa yang terjadi di akhir dari 1260? Atau 1798. Apa yang terjadi dengan kepausan? Di sini dikatakan dalam catatan sejarah Ensiklopedia Americana 1941. Katakan pada tahun 1798, dia atau Barthier, ini adalah Jenderal Napoleon atau Jenderal Prancis, masuk ke Roma, menghapuskan apa? Pemerintahan kepausan dan mendirikan negara sekular. Mungkin orang-orang bertanya, apa yang terjadi sebenarnya tahun 1798? Sejak 1798, kepausan masih ada kok sampai saat ini. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik penggenapan nubuatan ini, yang terjadi pada tahun 1798 adalah Barthier mengambil apa?
Mengambil apa? Pemerintahannya. Dengan kata lain, kekuasaan otoritas yang terjadi di sekitar 1260 atau negara adidaya tersebut diambil oleh Barthier, sehingga yang terjadi adalah kepausan tidak lagi memiliki otoritas tunggal di Eropa, tetapi hanya memiliki agama. Benar atau enggak? Apakah masih ada agamanya? Masih ada sampai saat ini. Tetapi itulah yang Alkitab katakan bahwa dia mengalami luka parah yang membahayakan hidupnya. Dan kita telah mempelajari setelah peristiwa itu, Alkitab katakan di ayat yang ke-11. Tadi ayat 10, kepausan mengalami luka parah, dan ayat 11 mengatakan kepada kita di dalam King James, saya lupa tulis di sini, ini dalam King James ya. Kalau di Indonesia kita menyebutkan dan. Ini tidak pas. Kenapa? Karena ini satu peristiwa yang terjadi. Jadi setelah tahun 1798 di mana kepausan mengalami luka parah, Alkitab mengatakan kepada kita, kemudian setelah 1798 aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi binatang yang kedua dalam Wahyu pasal 13 akan bangkit di wilayah yang tidak dikenal atau di dunia baru, dan itu di sekitar kisaran di tahun di mana binatang pertama mengalami luka parah pada tahun 1798. Dan seluruh para pelajar Alkitab melihat penggenapan unik daripada nubuatan Amerika dalam Wahyu pasal yang ke-13. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa kekuasaan ini muncul setelah atau kisaran antara kepausan mengalami luka parah yang membahayakan hidupnya. Tapi pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kekuasaan ini muncul? Bagaimana kekuasaan ini muncul? Kita perhatikan apa yang Alkitab katakan. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan apa? Bertanduk berapa? Bertanduk dua sama seperti anak domba. Perhatikan dia bertanduk berapa? Bertanduk dua, ya kan? Jadi perbedaan antara binatang yang kedua ini dengan binatang yang pertama, kita perhatikan baik-baik. Binatang yang pertama dikatakan apa? Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, Wahyu 13 ayat 1, bertanduk 10 dan berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat apa? Oke, 10 mahkota. Nah kalau begitu pertanyaan saya, perbedaannya apa? Apa? Dia hanya ada mahkota atau tidak? Jadi binatang pertama memiliki mahkota di atas tanduknya, binatang kedua memiliki mahkota atau tidak? Tidak. Jadi Bapak Ibu, binatang pertama ini kalau kita perhatikan dia punya mahkota, ya. Alkitab yang bilang. Dan binatang yang kedua ini punya mahkota atau tidak? Tidak punya mahkota. Nah kalau begitu pertanyaan saya, siapa yang menggunakan mahkota? Siapa yang menggunakan mahkota? Raja. Jadi Bapak Ibu, mahkota melambangkan adalah kekuasaan raja. Nah kalau begitu melambangkan apa tanduk di dalam Alkitab? Melambangkan apa tanduk di dalam Alkitab? Kita buka Habakuk 3 ayat yang keempat dalam King James-nya. Karena di Indonesia sekali lagi saya nggak menemukan ayat ini, kata-kata ini. Di dalam King James Version ini adalah terjemahan yang diotorisasi dan dipercayakan di seluruh dunia, mengatakan ia mempunyai tanduk yang keluar dari tangannya dan disitulah tersembunyi apa katanya? Kekuatannya. Habakuk 3 ayat 4 katakan bahwa tanduk, di dalam tanduk itu tersembunyi apa? Tersembunyi apa? Kekuatan. Jadi tanduk melambangkan kekuatan. Kita kembali lagi bahwa binatang yang kedua ini punya tanduk atau enggak? Punya mahkota atau enggak? Tidak. Jadi binatang ini punya 2 tanduk, benar? Kita bilang apa, dia punya berapa tanduk? 2 tanduk, dan tanduk ini melambangkan apa katanya Habakuk 3 ayat 4? Melambangkan kekuatan atau kekuasaan. Jadi dengan kata lain, binatang yang kedua ini punya berapa kekuasaan? Punya 2 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan negara, dan yang kedua adalah kekuasaan gereja. Dan 2 kekuasaan inilah yang terpisah. Oleh sebab itu, tidak seperti dunia lama di mana kepausan memerintah pada waktu itu, di mana gereja dan negara menjadi satu, tetapi di dunia baru di Amerika, negara dan gereja harus terpisah. Kenapa? Karena menurut para bapak musafir yang mendirikan Amerika mengatakan bahwa karena
karena penyatuan antara gereja dan negara inilah maka terjadi kepausan. Oleh sebab itu, sebagaimana negara ini adalah negara kebebasan beragama, kita harus memisahkan antara negara dengan agama. Dan inilah yang terjadi. Jadi dengan kata lain, tidak adanya mahkota melambangkan satu kebebasan. Ya kan? Satu kebebasan. Dengan kata lain, Amerika adalah negara tanpa seorang raja dan agama tanpa seorang paus. Ini yang sebenarnya mau disampaikan oleh nubuatan Alkitab. Bahwa Amerika adalah negara tanpa seorang raja. Pertanyaan saya, apakah Amerika ada raja? Seperti Inggris? Tidak, ya kan? Dan kita tahu bahwa konstitusi Amerika didasari atas apa? Negara demokrasi. Apa artinya? Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi negara ini tanpa seorang raja dan agama tanpa seorang paus. Jadi binatang ini muncul dan akan muncul dengan bukan mengalahkan satu binatang lain. Kalau kita perhatikan di beberapa hari yang lalu, di dalam Daniel pasal yang ke-7, binatang satu muncul dan kemudian mengalahkan binatang yang lain dan kemudian mengalahkan binatang yang lain lagi. Saudara bisa periksa nanti di rumah, di dalam Wahyu Daniel pasal yang ke-7. Tetapi binatang ini muncul bukan karena mengalahkan, tetapi dia muncul karena demokrasinya itu sendiri. Ya, kebebasan beragama. Jadi binatang yang seperti anak domba ini, ciri-ciri yang pertama adalah muncul sekitar tahun 1798. Dan bukan hanya itu, muncul dari daerah yang jarang penduduknya. Amerika atau benua Amerika adalah dunia baru. Dan perhatikan baik-baik apa yang di sini dikatakan. Dikatakan oleh George Alfred Townsend, katakan, seperti benih yang berdiam, kita bertumbuh menjadi sebuah bangsa. Dan kemudian dikatakan oleh dia juga di bukunya halaman 635, misteri dari kemunculannya atau Amerika dari kekosongan, seperti benih diam yang bertumbuh menjadi sebuah kerajaan. Dan bahkan pakar daripada teologi katakan dalam bukunya Daniel and Revelation halaman 578, muncul di antara kesunyian bumi, setiap hari bertambah kekuatan dan kekuasaannya. Jadi poin yang kita lihat bahwa dia muncul dari jarangnya penduduknya, tepat seperti apa yang penggenapan Amerika. Dan poin yang ketiga adalah tidak adanya mahkota di tanduk. Dengan kata lain apa? Negara tanpa seorang raja dan agama tanpa seorang paus. Artinya dengan kata lain ada pemisahan antara gereja dan negara. Kalau kita perhatikan baik-baik, amandemen yang pertama, Amerika katakan bahwa kebebasan beragama di seluruh warga negara Amerika. Dan poin yang keempat, merupakan negara baru, tidak seperti yang lain. Alkitab menggambarkan bahwa binatang ini seperti anak domba. Kenapa disebut anak domba? Kenapa nggak disebut domba? Karena anak artinya baru atau enggak? Baru. Alkitab tidak sembarangan dia menulis sesuai dengan apa yang diinginkan. Anak artinya seperti itu, tapi anak melambangkan adalah baru. Jadi negara ini merupakan negara baru. Dan poin yang kelima, perhatikan baik-baik poin yang kelima, akan bangkit dan memiliki posisi di seluruh dunia untuk kekuasaan dan pengaruhnya. Kita lihat apa yang Alkitab katakan. Perhatikan di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, dan seluruh kuasa binatang yang mana? Yang mana? Yang mana? Pertama, perhatikan baik-baik. Saya berharap Bapak Ibu mencatatnya. Jangan melengah karena ini berhubungan dengan apa yang terjadi di atas dunia ini. Dan seluruh kuasa binatang yang mana? Pertama, siapa binatang yang pertama? Siapa? Kepausan. Perhatikan baik-baik. Seluruh kuasa binatang yang pertama atau seluruh kuasa kepausan dikatakan itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan apa katanya? Seluruh, sebagian, seperempat atau apa? Seluruh apa artinya nih? Menyebabkan seluruh bumi dan semua apa? Penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Perhatikan nubuatan Alkitab bilang. Alkitab katakan kepada kita bahwa binatang atau sistem kepausan mengalami luka tahun berapa? 1798. Tapi perhatikan baik-baik. Binatang kedua ini
menyuruh seluruh dunia dan penghuninya menyembah siapa? Binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Pertanyaan saya, kalau begitu luka parah dari binatang ini akan sembuh atau tidak? Luka parah dari kepausan suatu hari akan sembuh atau tidak? Pertanyaan siapa yang menyembuhkannya, kita akan lihat sebentar lagi dalam pelajaran ini. Jadi Bapak Ibu, kuasa apa yang dimiliki binatang ini? Sampai seluruh dunia mengikuti apa yang binatang ini katakan. Kuasa macam apa? Kita harus lihat kembali dalam binatang yang pertama. Binatang yang pertama ini melambangkan apa? Antikristus atau sistem kepausan. Nah, pertanyaan saya, kuasa macam apa yang dimiliki oleh kepausan di era 1260? Kita lihat di sini sejarawan katakan dalam buku The History of the Christian Church volume ketiga halaman 327. Perhatikan baik-baik apa yang dia katakan. Kekuasaan kepausan menjadi apa? Yang tertinggi. Apa artinya? Yang tertinggi dalam dunia Kristen pada 538 AD karena surat Kaisar Romawi Justinian yang dikenal sebagai keputusan Justinianus yang mengatur dan mengakui uskup Roma sebagai kepala dari semua gereja. Dan kemudian dikatakan itu memberikan kepada kepausan kekuasaan secara politik, kekuasaan sipil serta kekuasaan secara gereja. Surat ini menjadi bagian dari kode Justinian, yaitu hukum dasar kekaisaran dan tahun ketika Paus Vigilius naik tahta di bawah perlindungan militer dari Belisarius. Jadi kuasa yang dimiliki oleh kepausan pada periode abad pertengahan yang lalu, kuasa macam apa yang dimiliki? Kuasa macam apa yang dimiliki? Kuasaan tertinggi. Apa artinya kekuasaan tertinggi? Super power. Perhatikan kembali ayat yang tadi, kita tinjau kembali. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama. Kuasa apa yang dimiliki kuasa binatang pertama? Super power. Perhatikan baik-baik penggenapan nubuatan unik ini yang di dalam Alkitab. Alkitab katakan bahwa Amerika harus jadi negara superpower terlebih dahulu, barulah dia bisa menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah siapa? Menyembah siapa? Binatang yang pertama. Jadi Amerika harus jadi negara adidaya atau superpower. Tapi perhatikan baik-baik. Setelah Perang Dunia Kedua, siapa negara kuat di atas dunia ini? Siapa yang dilambangkan dengan beruang? Uni Soviet. Dan siapa yang dilambangkan dengan eagle ini? Amerika. Kalau kita perhatikan sejarah baik-baik, setelah Perang Dunia yang Kedua, ada dua kekuasaan yang memerintah di atas dunia ini. Benar atau enggak? Blok Barat dengan kekuasaannya siapa? Amerika. Dan Blok Timur dengan kekuasaannya siapa? Uni Soviet. Tapi perhatikan, Alkitab bilang bahwa Amerika harus jadi negara superpower. Tapi masalahnya adalah tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua, masih ada negara superpower di atas dunia selain Amerika, yaitu siapa? Uni Soviet. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan dengan Uni Soviet? Kalau Amerika harus jadi negara superpower, yang terjadi adalah pada tahun 1989 melalui sebuah konspirasi. Ada yang tahu ini siapa? Kalau yang ada di atas umur saya pasti tahu ini siapa. Ini adalah Ronald Reagan. Siapa Ronald Reagan? Presiden Amerika. Dan siapa ini? Paus Yohanes Paulus yang kedua. Pada waktu itu, sementara komunis atau dengan kata lain Uni Soviet masih menjadi negara adidaya selain Amerika, pada waktu itu Ronald Reagan dan Paus Yohanes Paulus yang kedua berkonspirasi untuk menjatuhkan komunisme. Dan ini tercatat dalam majalah Times. Ini majalah sekuler Amerika, majalah Times. Di sini dikatakan bahwa di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, ini judulnya adalah Holy Alliance, aliansi yang kudus. Kenapa? Karena di sini dikatakan dalam majalah Times ini, saya nggak bohong, saudara bisa cari. Ini majalah yang sebenarnya keluar tahun 1989. Di sini dikatakan bagaimana Reagan dan Paus berkonspirasi untuk membantu pergerakan solidaritas dari Polandia dan mempercepat katanya dan hasten the demise of komunisme. Dan mempercepat keruntuhan daripada komunisme. Jadi ketika komunisme runtuh tahun 1989, siapa yang jadi negara superpower? Amerika. Penggenapan nubuatan ini katakan apa? Amerika harus menjalankan kuasa binatang pertama
itu negara superpower, barulah dia bisa memerintah seluruh bumi. Ini penggenapan yang sangat unik dari nubuatan Alkitab. Nah, sesudah peristiwa ini, sebuah surat kabar katakan demikian, bertahun-tahun kemudian dalam Sydney Morning Herald, September 20, 2002, katakan Amerika harus mengakui kebenaran itu dan menjalankan tanggung jawab mereka sebagai apa? Penguasa dunia yang tak terbantahkan. Perhatikan baik-baik selanjutnya kutipannya. Kenyataannya tidak ada negara yang telah menjadi berkuasa secara budaya, ekonomi, teknologi dan militer di dalam sejarah dunia sejak siapa? Sejak Kekaisaran Roma. Jadi dia di sini dikatakan bahwa sejak Kekaisaran Roma tidak ada lagi negara adidaya yang mirip seperti Roma kecuali siapa? Amerika. Dengan kata lain Amerika disebut sebagai Roma baru. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Roma di era masa abad pertengahan. Di sini dikatakan Labianka ini adalah profesor daripada sejarah di Universitas Roma. Katakan Profesor Labianka katakan untuk menggantikan kaisar, menggantikan siapa? Kaisar, datanglah pontif atau paus di Roma ketika Konstantin, siapa yang tahu Konstantin? Kaisar Roma. Ketika Konstantin meninggalkan Roma, dia menyerahkan apa? Tahtanya kepada siapa? Kepada pontif. Jadi kekuasaan inilah atau Roma menyerahkan kekuasaannya kepada siapa? Kepada kepausan, sehingga kepausan di era pertengahan abad pertengahan menjadi kekuasaan superpower di seluruh Eropa pada waktu itu. Dan inilah yang terjadi sekarang dengan siapa? Amerika. Itulah sebabnya dua binatang ini Alkitab menggambarkan kenapa? Karena ini akan berperan penting dalam penutupan sejarah dunia. Dan kemudian dikatakan di dalam sumber The Japan Times September 11, 2009 dikatakan apa? Amerika tinggal sebagai satu-satunya kekuatan adidaya dunia. Tapi sejak peristiwa di Irak dan Afghanistan telah ditunjukkan atas batas yang nyata untuk apa yang satu-satunya kekuasaan adidaya dapat capai. Jadi di sini dalam majalah Japan Times katakan bahwa Amerika satu-satunya negara adidaya. Dan kemudian dalam yang lain dikatakan dalam China Daily katakan apa? Untuk beberapa tingkat sebagai satu-satunya kekuatan adidaya dunia yang bertahan. Jadi siapa kekuatan adidaya dunia saat ini? Atau negara superpower? Siapa? Amerika. Perhatikan baik-baik kutipan yang lain. The Tehran Times Februari 8, 2012. Satu kekuatan dolar sekarang dikendalikan oleh kekuasaan militer Amerika yang melaksanakan penerimanya di pasar-pasar dunia dan akan terus berlanjut selama Amerika adalah kekuatan adidaya tunggal yang tersisa. Jadi berdasarkan orang seluruh dunia, siapa kekuatan adidaya tunggal yang masih tersisa? Amerika. Mari kita lihat poin yang berikutnya. Berbicara melalui hukumnya. Kita perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan dia berbicara seperti seekor naga. Perhatikan bahwa Alkitab menggambarkan Amerika walau tampaknya seperti negara Kristen karena dia seperti anak domba melambangkan siapa? Yesus, tapi dia berbicara seperti apa? Seekor naga. Dan bagaimana negara itu berbicara? Setiap negara berbicara melalui apa? Hukum-hukumnya. Dan mungkin dengan kata lain bahwa mungkin suatu hari di masa depan Amerika akan mengikis kebebasan beragama mereka. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Kita akan lihat sebentar lagi di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, apakah buku Wahyu menjelaskan kejadian yang menuntun kepada pengikisan kebebasan beragama, yaitu penyatuan gereja dan negara? Apakah akan ada masa seperti ini? Kita akan lihat pada malam ini, tapi kita lihat dulu poin yang berikutnya. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ya.
Ini masih binatang yang pertama, yang kedua. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan kemudian dikatakan apa? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan apa? Tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Jadi dengan kata lain, setan akan menggunakan ini untuk membuat sebuah kebangunan rohani palsu. Saya nggak akan sebutkan ini di sini. Saya nggak akan singgung topik ini di sini. Tapi topik ini akan disinggung besok hari. Yaitu tanda-tanda dan yang lainnya. Kita akan lihat besok hari. Jadi kalau saudara mau tahu apa itu kebangunan rohani palsu menjelang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, pastikan Bapak Ibu datang besok malam. Kita akan membahasnya tentang ini. Jadi dengan kata lain setan mengambil keuntungan dari keadaan dengan memperkenalkan sebuah kebangunan rohani palsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirlah besok malam untuk melihat apa itu kebangunan rohani palsu yang sementara dilihat atau dibicarakan oleh Alkitab. Kita akan lihat poin berikutnya. Poin berikutnya apa? Menurunkan api dari langit. Atau dengan kata lain apa? Kebangunan rohani palsu. Jadi kita lihat apa yang Alkitab katakan. Wahyu 13 ayat 12. Kita hampir mendekati dari penutupan kita. Ia menyebabkan seluruh bumi. Siapa ia ini? Binatang yang kedua atau Amerika. Jadi Amerika akan menyebabkan siapa? Seluruh bumi. Dan semua apa? Penghuninya ngapain? Menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Perhatikan baik-baik nubuatan Alkitab. Alkitab katakan bahwa Amerika suatu hari nanti akan menyebabkan seluruh dunia ini dengan penghuninya akan menyembah siapa? Binatang yang pertama. Dengan katanya siapa binatang pertama? Kepausan. Perhatikan ayat berikutnya di ayat 14 dikatakan. Dan ia, siapa? Amerika menyuruh mereka yang diam di bumi. Oke, sebelum saya lanjut, kemarin kita bahas tentang apa? Meterai Tuhan dan tanda binatang. Benar? Meterai Tuhan dan tanda binatang. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi kita akan perhatikan baik-baik. Sebelum datangnya tanda binatang harus terjadi patung binatang dulu. Kita akan lihat apa yang Alkitab bilang. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya, jadi ia ini siapa? Amerika. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab bilang. Jadi Amerika akan menyuruh mereka yang diam di bumi. Kuasa apa yang dimiliki kalau orang bisa nyuruh? Kuasa apa? Super power. Jadi Amerika akan menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan apa? Mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Jadi Bapak Ibu, Amerika akan menyuruh seluruh dunia ini membuat apa? Membuat patung. Pertanyaan saya, apa itu patung atau gambar? Saya akan kasih tahu. Jika saya katakan bahwa anak Bapak seperti gambaran Bapak, dengan kata lain itu apa? Mirip atau enggak? Mirip. Jadi ketika Alkitab katakan bahwa patung binatang atau gambaran daripada binatang, dengan kata lain itu adalah sesuatu yang menyerupai binatang. Dan kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang binatang. Perhatikan, kita lihat binatang yang pertama, Wahyu 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, dan ia memperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Pertanyaan saya, ini kuasa apa? Kuasa apa yang bisa berperang? Kuasa apa? Negara, ya kan? Kuasa negara. Perhatikan, dia punya kuasa negara. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Dan semua orang yang di atas bumi akan menyembahnya. Kuasa apa nih? Penyembahan. Kuasa agama. Jadi Bapak Ibu, Amerika akan menyuruh seluruh dunia ini membuat patung. Dengan kata lain, seluruh dunia ini akan membuat apa? Penyatuan antara gereja dan negara tanpa terkecuali. Nubuatan Alkitab katakan bahwa seluruh dunia, artinya ada terkecuali atau enggak? Tidak. Di negara apapun, di negara yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, penyatuan antara gereja dan negara akan terjadi. Saya percaya karena Alkitab yang katakan. Kalau orang lain mungkin saya nggak akan percaya, tapi karena Alkitab yang katakan, penyatuan antara gereja dan negara ini akan dilakukan atas dasar perintah siapa? Amerika. Dengan kata lain, praktek-praktek keagamaan akan dijalankan
dengan jalur negara. Sebagai contoh, ada yang tahu ini peristiwa apa? Ada yang tahu ini peristiwa apa? Ini siapa ini? Ya, Yesus. Ini siapa? Pilatus. Pertanyaan saya, siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi apa orang Roma? Oke, yang menyalibkan Yesus adalah orang Roma. Siapa otaknya? Siapa otaknya yang ingin menyalibkan Yesus? Siapa? Orang Yahudi. Perhatikan baik-baik apa yang orang Yahudi bilang. Di dalam Yohanes 18 ayat 31. Kata Pilatus kepada mereka ketika Pilatus gak menemukan kesalahan Yesus. Pilatus bilang, ambil dia. Biarlah kamu menghakimi Yesus menurut hukum Taurat kamu. Tapi perhatikan apa orang Yahudi bilang. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan apa? Membunuh seseorang. Jadi dengan kata lain menurut record atau catatan Alkitab, agama tidak pernah mengizinkan untuk membunuh siapa? Manusia. Benar? Siapa yang memperbolehkan membunuh manusia? Negara. Oleh sebab itu karena orang Yahudi tahu bahwa agama tidak bisa membunuh manusia, maka dia panggil siapa? Kekuasaan negara untuk membunuh, menjalankan praktek agama yang dia lakukan. Bapak Ibu lihat, Alkitab mengatakan bahwa patung binatang ini penyatuan antara gereja dan negara harus terjadi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus terjadi? Karena agama tidak bisa menjalankan praktek untuk membunuh orang. Yang bisa melakukan membunuh orang adalah negara. Oleh sebab itu agar dapat dijalankan kuasa ini, negara harus ikut campur. Dengan kata lain, gereja dan negara akan bersatu untuk memaksakan praktek-praktek agama. Dan ini akan menjadi undang-undang sipil di setiap negara di atas dunia ini. Ini akan jadi undang-undang sipil. Dengan kata lain kita sementara melawan siapa? Negara. Karena ini akan jadi undang-undang sipil. Perhatikan baik-baik. Dalam Associated Press katakan anggota-anggota dari panitia penyambutan yang termasuk di dalam kabinet Clinton, ini pada masa Presiden Clinton, staf Gedung Putih dan pemimpin gereja negara bagian dan lokal berlutut dan mencium cincin paus. Di sini kita lihat bagaimana kalau saudara perhatikan baik-baik mengikuti sejarah 100 atau 200 tahun yang lalu, tidak mungkin ini bisa terjadi di negara Protestan. Tidak mungkin ini terjadi. Protestan tidak akan mungkin melakukan hal itu. Karena akan ada dinding pemisah antara Protestan dengan siapa? Katolik. Saya mengatakan berdasarkan apa yang sejarah katakan. Dan bahkan dikatakan ini siapa? George W. Bush. Cara terbaik untuk menghormati Paus Yohanes Paulus II, seorang yang besar adalah dengan mengambil pengajaran-pengajaran dengan serius, dengan mendengarkan perkataan-perkataannya dan meletakkan kata-kata dan pengajaran yang menjadi aksi di sini di Amerika. Ini adalah suatu tantangan yang harus kita terima. Jadi katakan bahwa orang Protestan bilang bahwa kalau mau yang terbaik adalah cari pengajaran dari mereka. Jadi Bapak Ibu, Amerika akan membuat gereja dan negara bersatu kembali untuk menjalankan praktek-praktek agama. Saya tidak mengada-ngada, ini yang Alkitab katakan. Dan selanjutnya dikatakan Wahyu 13 ayat 15, perhatikan baik-baik. Dan kepadanya atau Amerika diberikan kuasa untuk apa? Memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Patung tadi melambangkan apa? Persatuan antara gereja dan negara. Jadi dengan kata lain, Amerika akan memberikan nyawa kepada persatuan antara gereja dan negara. Sehingga persatuan antara gereja dan negara itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang, perhatikan apa yang terjadi katanya, yang tidak menyembah patung binatang itu akan diapakan? Dibunuh. Pertanyaan saya, siapa yang bisa bunuh? Sipil atau agama? Sipil. Harus terjadi penyatuan antara gereja dan negara terlebih dahulu, barulah praktek-praktek agama yang tidak sesuai dengan Alkitab bisa dijalankan di atas dunia ini. Jadi harus ada penyatuan. Dan karena kepausan telah kehilangan kekuasaan adidayanya tahun 1798, dia butuh siapa? Negara superpower untuk mengembalikan kekuasaan ini. Inilah yang nubuatan Alkitab katakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini patung apa? Liberty. Satu patung yang berdiri tegak di pantai atau di pelabuhan New York. Yang melambangkan apa? Apa arti liberty? Kebebasan. Patung ini adalah simbol daripada Amerika yang menyatakan bahwa
kebebasan beragama. Tetapi mercusuar kebebasan beragama ini Alkitab katakan akan berubah. Jadi lonceng yang tadi dibunyikan sebagai satu tanda kebebasan akan dikikis seperti yang Alkitab bilang. Akan terjadi itu penyatuan kembali antara gereja dan negara. Dan poinnya yang ke-8 adalah penyatuan antara gereja dan negara. Dan kita lihat ciri yang berikutnya atau ciri yang ke-9. Ciri yang terakhir. Setelah penyatuan antara gereja dan negara, apa yang terjadi? Alkitab bilang, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang. Perhatikan apa yang Alkitab bilang. Semua orang. Jadi setelah di Amerika berhasil membuat penyatuan antara gereja dan negara, bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia, barulah dia menjalankan prakteknya. Itu apa? Dia akan menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi apa? Tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Perhatikan baik-baik. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain apa katanya? Selain pada mereka yang memakai tanda itu. Tanda ini tidak akan diberikan selama penyatuan gereja dan agama ini tidak terjadi. Ketika penyatuan antara gereja dan agama terjadi, baru tanda atau praktek keagamaan ini bisa dibawa dan dijadikan apa? Hukum sipil negara. Yaitu katakan apa? Bagi mereka yang tidak mempunyai tanda tidak bisa apa? Membeli dan menjual. Alkitab katakan kepada kita bahwa Amerika akan memaksa seluruh dunia untuk memakai tanda binatang. Dan kita telah mempelajari kemarin bahwa tanda binatang adalah apa? Peribadatan hari Minggu. Dengan kata lain, hari Minggu akan jadi undang-undang sipil di seluruh dunia. Saya mau bertanya, ada yang tahu di Arab liburnya hari apa? Nggak usah di Arab, di Indonesia liburnya hari apa? Kenapa? Ini negara mayoritas kan? Adalah Islam, benar? Mereka beribadah hari apa? Kenapa nggak hari Jumat? Kenapa? Kita perhatikan baik-baik. Kalau kita merasa ini tidak benar, nubuatan Alkitab katakan ini akan terjadi. Dan apa yang baru-baru ini dilakukan di Indonesia? Car Free Day. Perlahan-lahan ketika penyatuan ini akan terjadi kembali di Amerika pertama kali, maka peribadatan ini akan menjadi undang-undang sipil di negara. Setiap orang yang tidak melakukan ini, dia akan diapakan? Dia akan dibunuh dan kemudian dia apa? Dia nggak bisa menjual, membeli. Artinya dengan kata lain kita melawan siapa? Negara. Tapi Yesus bilang apa? Barang siapa, janganlah takut kepada sesuatu yang dapat membunuh tubuh, melainkan takutlah kepada apa? Sesuatu yang dapat membunuh tubuh dan membunuh jiwa dan melemparnya ke mana? Ke api neraka. Jadi Amerika akan membuat ini menjadi undang-undang sipil di seluruh dunia tanpa terkecuali. Alkitab yang katakan dan saya percayakan hal itu. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana Roma akan jatuh, dia menyatukan gereja dan negara dan membuat penyembahan matahari atau hari Minggu. Mungkin Bapak Ibu berkata, apakah mungkin bahwa dinding pemisah antara gereja dan negara yang merupakan satu amandemen pertama daripada Amerika yang mengatakan bahwa kebebasan atas seluruh warga Amerika untuk beribadah, apakah ini mungkin akan dikikis atau diruntuhkan? Mungkin Bapak Ibu berkata, apa mungkin setan akan mengendalikan orang-orang di waktu kekacauan sosial dan menyuruh untuk membuat undang-undang hari Minggu? Apakah mungkin bahwa hari Minggu akan menjadi satu hari berkumpul yang harus dipastikan oleh seluruh dunia? Mungkin Bapak Ibu berkata tidak mungkin. Tapi kita perhatikan baru-baru ini. Di sini dikatakan ini adalah hakim kepala daripada Amerika, William Rehnquist, katakan dinding pemisah antara gereja dan negara adalah sebuah kiasan berdasarkan sejarah yang buruk. Kenapa ada dinding pemisah antara gereja dan negara? Karena ini adalah sebuah kiasan yang terjadi buruk dulu. Karena di dunia lama penyatuan antara gereja dan negara membuat hak-hak manusia diabaikan. Inilah yang terjadi dan bahkan dikatakan lebih lanjut dalam St. Louis Dispatch Oktober 29, 1991.
Ketika abad kedua dari rancangan undang-undang tentang hak-hak mendekati penutupan, pengadilan tertinggi akan mendefinisikan ulang apa arti kebebasan beragama di abad ketiga. Jadi dia bilang dia akan mendefinisi ulang lagi. Secara luas, pendekatan baru pengadilan itu membantu agama-agama biasa, sementara atau di sisi lain sedang menyakiti agama-agama yang tidak biasa. Atau dengan kata lain, agama-agama yang mayoritas di sini akan menyakiti agama-agama yang minoritas. Dan bahkan hakim agung daripada Amerika mengatakan demikian. Ini Justice William O. Douglas, tampaknya menjadi jelas bahwa dengan hukum-hukum ini negara-negara bagian memaksa seseorang di bawah sanksi hukum, katanya apa? Untuk menahan diri dari pekerjaan atau rekreasi pada hari Minggu. Karena pandangan mayoritas pada hari itu. Jadi dia katakan demikian. Dan kemudian hukum negara-negara bagian membuat Minggu sebagai lambang penghormatan dan kepatuhan. Alkitab katakan sekali lagi kepada kita bahwa akhirnya di bawah dari kuasa adidaya dunia ini Amerika, penyatuan antara gereja dan negara akan terjadi kembali untuk memaksa apa? Praktek keagamaan. Dan bahkan pada Mei 1976, perhatikan di sini, Christianity Today Mei 7, 1976 katakan semua bisnis termasuk pompa bensin dan restoran-restoran seharusnya tutup setiap hari Minggu. Kemudian dikatakan apa? Dengan kekuatan legislatif. Apa tuh kekuatan legislatif? Kekuatan hukum melalui pejabat yang dipilih rakyat. Jadi dengan kata lain dia katakan melalui kekuatan hukum haruslah ditetapkan satu undang-undang di mana hari Minggu haruslah berhenti secara total. Alkitab mengatakan ini kepada kita bahwa binatang yang kedua atau Amerika akan memainkan peran penting dalam penutupan sejarah dunia. Jadi poin yang ke-9 adalah memaksa pemeliharaan hari Minggu. Akhir daripada peristiwa besar di atas dunia ini adalah pemaksaan hari Minggu sebagai undang-undang sipil di negara di atas dunia ini. Dan Alkitab katakan kepada kita di Wahyu 13 ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Alkitab katakan bahwa binatang yang pertama atau kepausan mengalami luka parah pada tahun 1798. Karena diambil daripada kekuasaan adidayanya. Tetapi Alkitab katakan kepada kita selanjutnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu apa? Sembuh. Dan seluruh dunia heran, lalu apa? Mengikuti binatang itu. Bagaimana dia bisa sembuh? Siapa yang menyembuhkan luka ini? Amerika. Jadi Bapak Ibu, kepausan akan mendapatkan kembali kekuasaannya yang hilang tahun 1798. Kepausan akan mendapatkan kembali kekuasaannya yang diambil oleh Perancis pada waktu itu. Dan ini akan terjadi segera, saya percaya sekali. Nubuatan Alkitab katakan demikian, dan kita kalau kita lihat nubuatan sangat jelas. Dan saya akan tunjukkan satu video bagaimana, kemarin sudah sempat disinggung oleh Saudara Setio, untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, kepausan diperbolehkan untuk berbicara di mana? Di mana? Ada yang tahu? Di DPRD daripada Amerika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika. Dan perhatikan baik-baik penyambutan daripada kepausan ini. Kita akan lihat. Ini ketika dia sampai di Amerika. Perhatikan histeris daripada orang-orang. Kalau kita perhatikan bagaimana warga Amerika begitu histeris untuk menyambut kedatangan daripada kepausan. Bahkan sampai buat yel-yel, Pope Francis come to USA. Aha, ehe. Jadi bagaimana Amerika menyambut begitu baik orang-orang ini.
Saya nggak bisa memberikan secara jelas semuanya, tetapi yang perlu kita mengerti pada malam hari ini adalah Amerika benar-benar akan menjadi polisi dunia. Dia akan menyebabkan seluruh dunia menyembah siapa? Kepausan. Dia akan membuat seluruh dunia memiliki undang-undang secara sipil yang mengharuskan setiap orang di atas dunia ini untuk apa? Menyembah atau beribadah pada hari Minggu. Tanpa terkecuali. Saya akan tutup cerita ini atau pelajaran kita malam hari ini dengan sebuah cerita. Cerita ini berbicara tentang 40 tentara Roma yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pada zaman itu, ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hukuman bagi orang-orang yang menerima itu adalah kematian. Karena kenapa? Karena kekristenan bukanlah agama yang legal di Kekaisaran Romawi. Tapi pada waktu itu, sementara 40 orang ini menerima Kristus, pemimpin orang Roma tidak memberikan mereka kebebasan. Sehingga yang terjadi adalah mereka dibawa ke bagian utara Italia, sementara pada waktu musim dingin terjadi. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka diolok-olok, bukan hanya diolok-olok, mereka dilucuti pakaian mereka, hanya meninggalkan celana dalam mereka di malam hari di musim dingin. Di mana mereka berdiri di atas es, di mana kaki mereka telanjang dan mereka menggigil begitu luar biasa. Dan kemudian ketika pada waktu itu sementara kapten daripada tentara Roma ini sementara di pinggir daripada orang-orang ini diserahkan, dia mulai membakar api dan kemudian dia mulai memasak dan hangat daripada api ini menghembuskan kepada bagian daripada 40 tentara Roma ini. Dan kemudian mereka mulai menggigil, merasakan begitu dinginnya malam hari di musim dingin. Dan kemudian untuk mengusir kedinginan ini, mereka bernyanyi. Dan mereka menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan 40 tentara Kristus akan selalu setia selamanya. Dan sepanjang malam itu mereka terus bernyanyi 40 pengikut-pengikut Kristus, tentara Kristus akan selalu setia selamanya. Dan akhirnya yang terjadi adalah satu orang mulai tidak tahan dengan penyiksaan ini. Akhirnya satu orang ini keluar dan dia katakan, saya menyerah, saya akan menyangkal saya sebagai pengikut Kristus. Dan kemudian setelah satu orang ini keluar, suara terdengar nyanyian daripada orang-orang yang sementara ada di es itu. Kemudian mereka menyanyikan 39 orang atau tentara Kristus setia selalu selamanya. Dan kemudian yang terjadi adalah ketika kapten daripada Roma ini melihat kegigihan daripada orang-orang ini, akhirnya kapten ini kemudian mengangkat topinya dan kemudian dia taruh dan dia berbalik dan dia katakan, saat ini saya akan menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian dia mulai mendatangi 39 orang ini dan dia katakan, sekarang berubah menjadi apa? 40 tentara Kristus setia selamanya. Bapak Ibu, kita melihat berdasarkan nubuatan Alkitab, akan datang satu waktu dan tidak lama lagi dunia ini akan menghadapi satu kekacauan besar. Penyatuan antara gereja dan negara akan terjadi dan di bawah undang-undang daripada negara akan dipaksakan pemeliharaan hari Minggu. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Malam hari ini, sementara lagu dinyanyikan dan sementara para rohos mungkin memberikan kepada Bapak Ibu sebuah kertas, Yesus sedang memanggil kita, para penjaga-penjaga hukum yang terhormat. Dia sedang memanggil saudara untuk berdiri bersama dengan mereka yang menaati perintah-perintah Tuhan. Dia sedang memanggil saudara untuk berketetapan. Apakah saudara mau untuk menerimanya? Maukah saudara berdiri sebagai pengikut Kristus yang setia sepanjang abad? Maukah saudara berdiri bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub? Maukah saudara berdiri bersama dengan Yusuf dan Daniel? Maukah saudara berdiri bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Maukah saudara berdiri bersama-sama dengan Yesus pada malam hari ini? Kita tahu bahwa penyatuan antar gereja dan negara ini akan terjadi. Dan pada malam hari ini,
saya mengundang Bapak Ibu yang hadir di sini untuk berdoa. Akan ada satu keputusan yang harus kita ambil pada malam hari ini. Satu keputusan yang pertama adalah, kalau saudara mau mengakui bahwa Sabat sebagai materai Tuhan di dalam hukumnya, saudara bisa menceklis yang pertama ini. Saya mengakui bahwa Sabat adalah materai Tuhan dalam hukumnya. Dan kalau yang kedua, saya menolak tradisi kekafiran apapun dan memilih untuk tidak menerima pemeliharaan hari Minggu, karena hal itu merupakan tanda binatang sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab. Kalau saudara rindu, saudara bisa menceklisnya. Dan yang terakhir, saya rindu untuk menguduskan hari Sabat hari ke-7 dan menyembah Tuhan Sang Pencipta. Kalau kita tidak berani membuat keputusan di masa damai seperti ini, Alkitab katakan kepada kita bahwa akan datang satu masa di mana barang siapa yang tidak memiliki tanda ini, dia akan dibunuh dan tidak bisa menjual ataupun membeli. Kita akan ada di bawah satu tekanan ekonomi dan satu tekanan negara yang akan mengatakan kepada kita, kalau kita tidak menerima tanda ini, kita akan dibunuh. Kalau kita tidak berani untuk mengambil tindakan kita mengikuti Tuhan di masa damai ini, apa jaminan kita akan berani ketika itu menjadi undang-undang sipil dan kita harus melawan negara, dan kesetiaan kita kepada Kristus akan diuji lebih dalam. Sementara alunan musik ini dimainkan, saya berharap Bapak Ibu berdoa. Kalau Bapak Ibu mendengar suara Yesus pada semalam hari ini memanggil Bapak Ibu, Alkitab katakan jangan keraskan hati kita. Yesus rindu menyelamatkan kita. Yesus telah memberikan sebuah amaran ke atas dunia ini. Barang siapa yang menerima tanda binatang, menerima pada tangannya atau pada dahinya, akan menerima cawan murka Tuhan yang disediakan dalam cawannya, tidak dalam campuran cawan murkanya. Alkitab mengatakan satu peringatan yang diberikan kepada dunia ini. Kalau kita tidak berani menerima di masa damai seperti ini, apa jaminan kita akan menerima di masa penuh dengan tekanan, ketika penyatuan antara gereja dan negara ini terjadi kembali dan kekuasaan kepausan telah sembuh dalam lukanya. Kalau Bapak Ibu telah membuat keputusan, bisa memberikan kepada roh host kami. Dan jangan lupa untuk menulis nama, alamat, agar kami tahu keputusan Bapak Ibu yang berikan. Apakah semua orang sudah mendapatkan dan menulis? Jikalau belum, kami akan tetap menunggu sebentar. Kalau sudah, bisa dibawa ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah lagu.
Tuhan yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, satu topik yang luar biasa yang Alkitab katakan bahwa suatu hari nanti, tidak lama lagi dari sekarang, penyatuan antara gereja dan negara akan terjadi di atas dunia ini, di mana praktek-praktek keagamaan akan dipaksakan untuk setiap mereka yang ada di atas dunia ini. Tuhan yang baik, Engkau mengetahui hati kami ya Tuhan. Kami rindu kiranya Kau memberikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti Engkau Tuhan, sehingga kami dapat berketetapan untuk setia kepada Engkau. Dan biarlah Kau memberkati kami yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Kiranya Engkau selalu bersama dengan mereka, karena kami tahu bahwa setan tidak akan tinggal diam, karena setan rindu untuk membawa kami semua ke dalam api neraka yang disediakan bagi dia. Berkati ketika kami pulang Tuhan, berkati setiap komitmen kami. Biarlah Engkau mengetuk hati kami jikalau kami masih mengeraskan hati kami Tuhan. Dan biarlah Engkau tidak membiarkan kami tidur pada malam hari ini sebelum kami mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami ketika kami akan pulang, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.